Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi sakit perut. Simak. Sakit perut adalah rasa nyeri yang muncul di perut atau area di antara tulang iga dan tulang panggul ya. Bisa berupa kram, mulas, atau seperti tertusuk, jadi macam-macam ya. Untuk penyebab sakit perut ini beragam ya, tergantung sakit perutnya daerah mana. Yang pertama itu jika sakit perutnya itu daerah kanan atas, yang pertama itu hepatitis. Hepatitis ini radang pada hati ya. Jadi jika ada sakit perut kanan atas disertai demam, nyeri sendi, terus matanya agak kuning, itu biasanya dari hati ya, disebut hepatitis. Yang kedua itu kanker hati ya. Kanker hati ini kanker yang tumbuh dari hati pertama kali dan bisa menyebar ya. Cirinya selain sakit pada perut kanan atas itu ada penumpukan cairan dalam perut ya. Jadi si perutnya agak bengkak ya, dan ada pembengkakan di organ hatinya ya. Itu yang dari hati. Yang kedua dari empedu ya, kantong empedu. Empedu ini untuk cerna lemak ya. Jadi ada masalah di empedunya. Yang pertama biasanya ada radang kandung empedu ya. Cirinya itu selain sakit perut kanan atas itu yang lama ya, bersama berjam-jam, itu biasanya setelah makan makanan yang berlemak. Ada mual, muntah, kembung, nafsu makan hilang, demam, dan mata juga bisa menjadi kuning ya. Yang kedua ada batu ya, batu empedu ya. Batu empedu batu yang biasanya dari lemak itu yang mengeras ya di empedu. Nah kalau ini ciri-cirinya sakit perutnya ngedadak ya, atau sakit perut aja di bagian kanan atas itu, disertai mual, muntah, hilang nafsu makan, urinnya gelap ya, kadang mah dan diare itu biasanya ada batu empedunya. Yang ketiga itu ada kelainan di ginjal ya. Yang pertama ada infeksi di ginjalnya. Biasanya kalau ada infeksi ginjal, yang pertama dilihat tuh dari urinnya ya. Urinnya itu kadang-kadang ada darah dan nanahnya ya. Baunya juga tidak biasa. Itu disertai dengan sakit pinggang, punggung bawah, demam, menggigil, lemas, tidak nafsu makan, mual, muntah, dan diare ya. Itu infeksi ginjal. Yang kedua itu batu ginjal ya. Jadi ada batu di ginjalnya. Jadi selain empedu, ini juga bisa ada batu di ginjalnya. Batu ginjal ini biasanya dari mineral-mineral itu ya, kalsium, bisa apa ya, bisa mengeras. Cirinya itu sering buang air kecil ya, selain sakit perut ya. Sakit saat buang air kecil, jumlah urinnya sedikit, dan urinnya itu kadang-kadang tidak keluar ya. Itu ada batu ginjal. Yang keempat ada kelainan dari paru-parunya ya, seperti paru-paru basah. Itu bisa radang atau infeksi. Biasanya selain sakit perut itu disertai dengan batuk kering, kadang ada darahnya ya, nyeri dada, sesak, demam, menggigil, sering berkeringat, hilang nafsu makan, mudah lelah, mual, muntah, diare, dan jantung berdebar. Yang kedua itu sakit perut kanan bawah ya. Kalau sakit perut kanan bawah ini biasanya kalau nggak di usus itu saluran kemih yang bermasalah. Pertama itu usus buntu ya. Usus buntu itu selain sakit perut kanan bawah, itu cirinya hilang nafsu makan, perutnya kembung, tidak bisa kentut ya. Agak susah kalau usus buntu itu, kentut itu agak susah. Mual, diare, dan demam.
Yang kedua itu ada infeksi di saluran kemihnya ya. Itu saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra ya. Jadi ada 4 organ ya. Biasanya cirinya selain sakit perut itu ada demam, nyeri saat buang air kecil, kencingnya kadang-kadang tidak tuntas ya, dan biasanya ada darah di urinnya kalau infeksi saluran kemih. Yang ketiga itu batu saluran kemih. Cirinya selain sakit perut ini nyeri saat buang air kecil, urinnya berdarah, lebih pekat dan gelap ya, sulit buang air kecil, tidak lancar dan tersendat. Sering ingin buang air kecil ya, tapi susah ya. Itu ada batu di saluran kemihnya. Yang keempat itu radang usus. Radang usus ini biasanya karena iritasi atau luka di usus. Cirinya itu sakit perut ya, disertai dengan kembung, diare, selera makan berkurang, berat badan turun, dan BAB berdarah ya. Yang kelima ada sumbatan usus. Sumbatan usus ini biasanya usus halus dan usus besar ya. Cirinya ada sakit perut yang hilang timbul, kembung, sembelit, diare, bengkak, mual, dan muntah. Yang keenam ini penyakit hernia atau turun berok ya. Jadi selain sakit perut itu biasanya nyeri ya saat angkat benda. Terus ada diare dan ada benjolan ya. Biasanya di selangkangan itu ada benjolan, itu hernia. Yang ketiga sakit perut kiri atas ya. Itu biasanya ada yang pertama pembesaran limpa, merasa lebih mudah kenyang ya. Yang kedua infeksi ginjal. Biasanya ada darah di urinnya ya. Yang ketiga batu ginjal. Kalau batu ginjal ini sering buang air kecil dan sakit ya. Yang keempat sembelit, itu biasanya susah BAB ya. Kalau kurang dari 3 kali dalam seminggu itu termasuk sembelit. Yang keenam angina atau nyeri dada karena jantung koroner ya, atau jantung duduk, angin duduk. Cirinya itu selain sakit perut, nyeri dada seperti tertindih, keringat dingin, mual, lelah, dan pusing. Yang ketujuh itu serangan jantung atau otot jantungnya tidak dapat darah ya. Cirinya ada nyeri dada, sesak, pusing, gelisah, keringat dingin. Yang keempat itu sakit perut kiri bawah. Biasanya yang pertama itu infeksi saluran kemih. Ada nyeri saat buang air kecil dan darah di urin. Yang kedua batu saluran kemih ya. Itu nyeri dan sulit buang air kecil dan darah di urin. Yang ketiga itu sumbatan usus ya. Jadi ada kram perut. Jadi sakit perutnya itu hilang timbul ya. Yang keempat itu radang usus ya. Ada nyeri perut dan BAB berdarah. Yang kelima itu sakit perut bagian tengah atas. Biasanya itu karena yang pertama itu sakit mah, jadi nyeri dan panas pada lambung ya. Cirinya itu muntah, sulit nelan, nyeri ulu hati, berat badan menurun ya. Yang kedua ada tukak lambung. Tukak lambung itu luka pada lambung. Cirinya itu ada nyeri ulu hati ya. Yang ketiga radang pankreas ya. Cirinya itu sakit perutnya tiba-tiba ya, dan perutnya agak bengkak kalau radang pankreas. Yang keenam sakit perut bagian tengah bawah. Itu biasanya ada radang usus. Yang kedua radang kandung kemih atau ISK ya. Nyeri buang air kecil dan darah di urin. Yang ketiga kista indung telur ya bagi wanita. Biasanya nyeri panggul dan perut kembung ya, selain sakit perut itu. Yang keempat radang panggul. Itu infeksi pada reproduksi wanita ya, yang terdiri serviks, rahim, dan ovarium.
Cirinya ada nyeri panggul, perut bagian bawah, nyeri buang air kecil ya. Yang kelima, endometriosis. Itu jaringan rahimnya di luar rahim ya. Biasanya cirinya nyeri di perut bawah dan mennya agak banyak ya. Yang keenam, kehamilan ektopik ya, atau hamil di luar rahim. Biasanya nyeri perut dan pendarahan di daerah kelaminnya ya. Yang ketujuh itu karena keguguran. Itu biasanya ada pendarahan. Nah, gimana cara mengatasi sakit perut ini ya? Ini harus sesuai dengan penyebabnya. Jika karena pola makan, ya harus pola makan yang baik. Karena infeksi bakteri, ya harus antibiotik. Misalnya karena asam lambung, ya harus diobati dengan obat lambung ya. Kalau hernia dan usus buntu, ya harus operasi. Nah, untuk mengurangi gejala sakit perut ini, bisa juga ditempel dengan bantal pemanas ya di perut. Itu yang panas-panas. Terus ngelola stres ya dengan olahraga dan meditasi. Tidak makan sekaligus dalam porsi besar, jadi makannya sedikit-sedikit aja kalau sakit perut ya. Mengunyah makan sampai lunak ya, jangan kasar-kasar udah ditelan. Hindari makan penyebab sakit perut seperti pedas dan berlemak. Sering cuci tangan, perbanyak minum air, berhenti merokok dan minum alkohol, dan jangan berbaring setelah makan ya. Minimal 2 jam diistirahatin dulu baru bisa berbaring. Itulah cara mengatasi sakit perut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.